A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafatan. Ya. Wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Artinya wallahu a'lam bimuradih ya. Ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman ya. Udkhulu. Udkhulu ini adalah kalimat perintah ya. Udkhulu, perintah. Perintah Allah kepada orang yang beriman tentunya ya. Apa perintahnya? Udkhulu ya. Udkhulu, masuk fisilmi ke dalam Islam. Nah, kafatan ini adalah hal atau keterangan daripada kalimat fi'il udkhulu, kalimat perintah. Ya, jadi bukan keterangan silmi ya. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada istilah harfu jarin ya. Ini fi adalah harfu jarin, silmi majrurun bi fi ya. Jadi dijarkan sama fi silmi. Nah, kemudian kalau kafatan ini tidak kafatin ya. Kalau misalnya jar majrur ini adalah fi silmi kafatin ya. Tapi ini fi silmi. Kafatan ini bukan keterangan dari silmi tapi dari udhulu ya. Jadi masuklah secara keseluruhan. Nah, ini yang jadi pasmalan. Orang sering bilang Islam kafah. Sebenarnya Islam itu nggak ada Islam kafah ya. Karena sudah Islam itu sudah sempurna. Karena agama Allah ya. Inna dina indallahil Islam. Yang Allah perintahnya bukan masuk kepada Islam dalam arti Islam kafah ya. Tapi masuknya secara kafah. Nah, kafatan ini dijelaskan oleh Allah ya. Penjelasan yaitu pada kalimat berikutnya ya. Wala tattabi'u. Nah, ingat di sini adalah larangan ya, larangan ini. Kalau tadi perintah, ini larangan. Jadi ada perintah, ada larangan ya. Jadi orang takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Nah, ini perintahnya udhulu ya. Sekarang larangannya adalah tattabi'u. Jangan kalian mengikuti khutuwati syaiton, langkah setan atau sistem setan. Kalau mungkin diterjemahkan secara umum ya, itu langkah. Tapi di sini sistem setan. Nah, jadi artinya bahwa masuk ke dalam Islam secara kafah itu jangan sampai ada orang yang melaksanakan Islam hanya sepotong-sepotong ya, sebagian-sebagian. Misalnya orang secara ritual melaksanakan sholat ya. Sholat kan perintah Allah, dilaksanakan benar ya. Kemudian zakat, puasa, haji itu benar ya, melaksanakan. Tapi dalam sistem lain, misalnya ekonomi, politik, budaya termasuk di dalamnya, tapi masih menggunakan sistem setan. Nah, ini perintah Allah. Jadi masuk ke dalam Islam itu secara keseluruhan ya. Jangan mengikuti langkah setan. Jadi jangan sepotong. Satu sisi dia melaksanakan ajaran Islam, sisi lain ajaran setan. Nah, artinya harus semuanya gitu. Karena Islam berbicara tentang bukan hanya ritual, tapi juga sosial, budaya, politik, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian mengapa gitu? Nah, ini dijelaskan. Allah menjelaskan ini khutuwah syaitan. Kenapa? Innahu ya, sesungguhnya setan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Nah, jelaskan di sini. Yang pertama yang diperintahnya adalah orang yang beriman. Perintahnya adalah masuk kemana? Ke Islam. Bagaimana masuk Islamnya? Kafah gitu ya. Walat, tapi jangan mengikuti langkah setan ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Nah, itu lengkapnya seperti itu dalam Islam ini ya. Jadi kita harus kafah itu maksudnya ya. Kemudian kalau kita perhatikan di dalam surat Yasin ya, surat Yasin ini, surat Yasin ayat 60 ada kalimat yang sama ya. Ini tentang ini. Dia bisa jadi penjelasan daripada ayat ini ya. Saya diakhiri dengan innahu lakum aduwwum mubin. Allah mengingatkan nih. Ingat, setan itu musuh. Jadi jangan sampai kita melaksanakan Islam tapi sebagian lagi melaksanakan aturan setan ya. Karena itu musuh gitu. Nah, dalam surat Yasin ya, ini konteksnya adalah ketika Allah menyeru kepada penghuni neraka. Jadi nanti di akhirat itu
ada yang masuk neraka, masuk ke surga. Ya. Nah, ketika masuk neraka, Allah menyeru, Allah menyalahkan kepada mereka, ya, mengingatkan. Apa ingatannya? Ya Bani Adam, ya, Allah ta'budu syaiton. Jadi jangan kamu menyembah setan. Akibatnya apa? Masuk neraka tadi, ya, karena mengikuti musuh, innahu lakum aduwwum mubin. Nah, jadi maksud ini supaya ini nih, ya, supaya tidak masuk neraka nantinya, ya, sebagaimana yang digambarkan oleh surat Yasin ayat 60. Nah, jadi itu pengertian daripada silmi kafah, ya. Juga akibatnya fatal, ya, kalau kita memahami bukan sepotong-sepotong. Misalnya yang pernah kita dengar, ada salah seorang yang ngaku-ngaku pengikut Islam gitu, ya. Kemudian dia memahami Qur'annya sepotong-sepotong. Misalnya di situ pertanyaannya kenapa dia tidak sholat? Jawabannya karena dalam sholat itu celaka orang yang sholat. Dalam surat Al-Ma'un, ya. Fawailul lil musallin, celaka orang sholat. Karena dia hanya menggunakan sepotong, akibatnya dia salah. Nah, itu kita nyalahkan dia itu. Kenapa? Karena menghina, katakanlah, menghina Islam dan sebagainya. Kita sendiri tidak sadar, ya. Memahami silmi kafah, ada Islam kafah. Padahal nggak ada Islam kafah. Islam sudah sempurna. Yang kafah itu udhulunya, gitu, ya.